Assalamualaikum, jumpa lagi di V Cooking Channel. Halo semua, gimana? Lancar ya puasanya teman-teman? Udah punya banyak putih telur belum? Kalau udah punya banyak putih telur, yuk kita bikin almond cookies. Langsung aja ke pembuatannya. Di sini aku punya 330 gram, hampir 350 gram ya, putih telur. Kita mixer dengan hampir 100 gram ya, 150 gram gula halus. Setelah itu kita masukkan 40 gram susu bubuk yang skim, 20 gram atau 40 gram susu bubuk yang lain ya. Kemudian ada 40 gram maizena, 40 gram bubuk creamer ya untuk nambah creamy dan rasa gurih, dan juga bisa menggunakan vanilla ekstrak kalau mau ya. Ini ada sekali lagi tambahannya tepung terigu, ada kurang lebih, karena putih telurnya itu sudah ada 350 gram ya, hampir. Butternya kita pakai 200 gram, jadi tepung terigunya aku pakai 300 gram ya, sebanyak jumlah putih telur. Ini agak nambah sedikit butternya, kebanyakan tadi 250 gram, berarti terigunya hampir 350 gram ya teman-teman. Jadi terigu sama butter beda 50 gram. Kenapa? Karena terigu itu kalau lebih banyak sedikit dari butter bisa buat lebih kokoh gitu, tapi jangan sampai lebih banyak butternya dibanding terigunya ya. Untuk resep saya tulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah ini biasanya kalau almond cookies itu nggak saya mixer dulu, tapi ini saya kelupaan saya mixer dulu, persis seperti kita bikin lidah kucing teksturnya. Kelebihannya lebih renyah, lebih garing ya, seperti itu ya teman-teman. Kalau menurut sama aja ya renyahnya, cuman kalau teksturnya almond cookies yang pakai metode kayak lidah kucing di mixer semua itu lebih renyah aja, lebih renyah dan juga garing gitu ya, lebih garing. Cuman kekurangannya ketika kita ngambil nyongkel-nyongkelinnya itu harus hati-hati karena mudah banget patah, karena cepat kering ya, karena telurnya itu kita mixer jadi lebih cepat kering banget, mudah patah ya menurut aku. Tapi aku akan bagi tipsnya gimana supaya lebih amannya. Dan ini pakai toples diameter 8 cm. Aku menggunakan cetakan alat donat ya, seperti ini. Karena cetakan ini pas banget untuk toples diameter 8, jadi aku pakai ini agak kendor dikit, sekitar 7,5 cm. Nggak apa-apa karena nanti si kuenya akan mekar, jadi pas 8 cm kurang lebih ya. Jadi kalau teman-teman punya cetakan, diukur dulu diameternya sepanjang apa diameternya untuk toples masing-masing. Jadi ketika kita masukin tuh pas, nggak kendor ya, nggak akan banyak patah-patah gitu, karena ini cookiesnya gampang sekali patah ya, sangat tipis gitu. Ini loyalnya kita olesi dengan butter, supaya tidak terlalu banyak lengket-lengket. Nanti kita tipis-tipiskan kayak gini ya. Nah kalau sudah dicetak kita udah ada polanya, jadi tinggal mengisi dengan adonan sesuai garis lingkar yang udah dicetak. Jadi untuk takaran ya teman-teman, kalau pakai butternya 200 gram, taruhlah terigunya itu 250 gram, jadi si butter sama terigu lebihin terigunya ya, sekitar 50 gram lah, aman. Jadi nggak terlalu ngelebar banget nanti hasilnya, soalnya alas loyangnya juga udah pakai butter.
Nah, ini yang udah dipanggang setengah mateng. Kalau sudah setengah mateng, kita cungkil pakai pisau dikit-dikit. Kalau teman-teman punya alat serok kayak alat serok martabak itu bisa banget ya. Ini aku pakai pisau aja. Dan ini sudah bisa kita bakar lagi, teman-teman. Jadi supaya mengantisipasi mudah patah, kita panggang setengah matang. Setelah itu baru kita panggang lagi, kita copot-copotin dulu, balik-balik, baru panggang lagi. Dan ini pelan-pelan banget ya, karena kuenya itu mudah rapuh. Ini sama kalau kita buat tuh ya, udah agak patah sedikit ya, tapi nggak apa-apa, masih basah, masih bisa nyambung. Kalau kita mau buat lidah kucing juga sama, misalnya teman-teman pakai loyang biasa seperti ini, jadi setengah matang kita balikin. Nah, setelah itu baru kita panggang lagi. Caranya gitu ya teman-teman, biar aman aja. Soalnya putih telurnya udah kita mixer dulu. Jadi kalau putih telur di mixer dulu atau bercampur semuanya di mixer, dia akan mengembang sehingga ada bubble-bubble ya, pengembangan dari putih telur itu yang bikin si kuenya itu lebih crunchy ya, lebih cepat kering, lebih crunchy. Jadi beda pembuatan almond cookies yang nggak pakai cara di mixer. Kalau dulu pernah saya juga coba yang nggak pakai mixer, itu juga hasilnya bagus dan renyah juga sama ya. Cuman kalau kita mixer dulu putih telurnya, kekurangannya ini kita harus hati-hati untuk membalikannya ya, sambil diputer-puter loyangnya. Kalau loyangnya kecil enak, gunakan loyang yang ceper ya teman-teman, dimana pembatasnya itu nggak tinggi-tinggi amat, paling nggak 1 cm lah ya. Jadi kalau buat kue-kue kering seperti ini, lidah kucing ataupun almond cookies, gunakan loyang yang tingginya itu 1 cm aja. Ini aku tingginya agak tinggi banget, jadi tuh ya, yang pertama ini agak gosongan dikit, ngambilnya juga harus ekstra hati-hati, kalau enggak dia mudah patah ya. Oke, ini yang agak tinggi diameternya. Nah, ini juga sama ya. Ya, ini asalkan kita tahu cara triknya ya teman-teman. Sekali lagi, biar hasilnya bagus seperti ini, paling enggak ya, walaupun ada enggak sama lingkarannya tuh enggak sama banget karena dia melebar. Jadi gunakan cara yang tadi ya, setengah matang, bisa langsung kita balik. Setelah dibalik baru nanti kita panggang kembali sampai renyah, sampai garing seperti ini kurang lebih. Oke, lanjut ya teman-teman, kita akan toples-toplesin. Toplesnya kalau bisa kedap udara ya, kalau bisa disil dulu, dan langsung kita akan baking lagi yang warna lain. Ini ada warna hijau dan juga warna strawberry. Sebelum kita membuat ya teman-teman, bisa perkirakan dulu toplesnya sebesar apa diameternya, biar muat ya, biar muat dan tidak banyak yang patah-patah gitu ya teman-teman. Nah, ini enak sekali, apalagi kalau dikasih topping almond, jadi rasanya kacang almond banget ya. Boleh juga dikasih topping keju ya, sesuai selera aja. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi.